buka baju dia tuh telah bulat seperti buaya. Dia mencari air, Mang. Dia berusaha mencari air di mana ada air seperti orang kerasukan. Dia kerasukan buaya itu, terus teman-temannya heran lah, ini kenapa gitu. Kok tiba-tiba kayak buaya gitu kan. Dan kebetulan orang ini kan bukan orang Kenya, Mang. Orang ini orang di luar Kalimantan yang nggak sama sekali bisa bahasa Kenya. Pas kerasukan itu dia menggunakan bahasa Kenya, Mang. Jadi si buaya itu mengantarkannya menggunakan dan menaruhkan mayatnya itu di atas kepalanya gitu. Mereka manggil si buaya menggunakan ritual untuk pemanggilan buayanya. Nah, si buaya itu muncul, mereka tanya, kamu temuin di mana? Saya temui di hulu sungai, kata buayanya. Itu buayanya ngomong menggunakan tubuh manusia. Dia merasuki tubuh manusia itu. Mitos tentang buaya di Pulau Kalimantan yang tak akan memangsa warga lokal sangatlah berkaitan erat dengan sejarah suku Dayak Kenya. Sehingga larangan untuk memburu buaya menjadi suatu pantangan yang tak boleh dilanggar. Kisah hubungan buaya dan suku Dayak Kenya dipaparkan langsung oleh Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM, dimanapun Sobat berada. Hari ini masih konten dan kisah nyata dari Kalimantan Timur ya. Bang Ei dan tim berada di Samarinda kali ini. Di depan kita sudah ada narsum, ini masih gadis nih, yaitu Mbak Ana. Mbak Ana adalah seorang gadis Dayak Kenya ya, Iya. betul ya? Ya, Asli, original. original dong. Original. Baik, kita kenalan dulu ke Mbak Ana. Apa kabar Mbak Ana? Baik. Sehat ya? Iya, sehat-sehat. Mudah-mudahan Mbak Ana ikhlas berbagi kisahnya di Malam Mencekam nih. Karena banyak juga orang-orang yang di Jawa sana, di pulau-pulau lain yang belum tahu tentang mitos di lingkungan Dayak Kenya ya. Kita belum tahu nih apa aja yang bisa membuat orang takut, bisa membuat orang senang. Pokoknya tentang dunia gaib yang ada di Dayak Kenya. Mbak Ana aktivitas apa nih sekarang? Lagi kuliah, masih kuliah ya. Jurusan apa nih? Marketing. Masih lama beresnya? 2 tahun lagi sih. 2 tahun lagi. Iya. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, inilah Mbak Ana. Jadi beliau adalah keturunan dari Dayak Kenya. Iya. Hari ini mau berkisah kepada kita, membagikan kisah-kisah mitos yang menurut orang mitos tapi ternyata itu nyata adanya. Mbak Ana, katanya Mbak Ana ini tadi kita ngobrol di belakang seorang indigo juga ya, sensitif terhadap hal-hal goib. Sensitif. Kira-kira ini kan tempat angker nih, sekolah terbengkalai. Apa yang dirasain Mbak Ana? Jadi dari awal pintu masuk ya, dari gerbang depan itu udah ngerasain kalau hawanya nih di sini banyak makhluk halusnya. Terus pas makin mendekat itu makin ngerasain kalau mereka tuh deket ada di sekitar kita aja. Pas berhenti aku langsung ngelihat bangunannya, lebih tepatnya bangunan yang ujung sih, yang ada di Yang ujung. bekas sekolah ini ya? Iya, itu terasa banget hawanya. Terus tadi pas duduk juga sempat ngelihat ada perempuan yang ngintip dari balik jendela. Tadi Kalau di sini, di sekitar kita ini? ada sih Mas, tepatnya di pohon. Di pohon ini ya? Iya, Tapi udah izin, iya sudah. nggak apa-apa ya. Ya biasa. Nah, Sobat jangan kemana-mana, jangan skip videonya, kita akan nonton bersama kisah dari Mbak Ana. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mbak Ana. Jadi gini Mang, di desa kita, tepatnya di Kalimantan Utara, di desa Dayak Kenya itu percaya banget sama buaya itu dianggap sebagai leluhurnya. Karena pernah ada sejarah dulu, nenek moyang kita itu kan dulu waktu di kampung lama itu sering mencari ikan menggunakan jaring ya Mang. Nah, pada waktu itu
Kebetulan kakek ini lagi memasang jaring di sungai. Tidak tahu kenapa tiba-tiba anak buaya ada nyangkut mang di jaringnya. Nah, pas kakek itu ngangkat jaringnya, dilihat anak buaya itu lagi kayak berusaha membebaskan diri dari jaringnya waktu itu. Terus si kakek ini ambillah bawa ke darat. Dibebaskannya lah anak buaya ini pelan-pelan dari jaringnya. Terus dia ngomong menggunakan bahasa Kenya. Dia ngomong kayak gini, "Cu, kenapa bisa kamu nyangkut di jaring kakek? Kakek masang jaring di sini untuk nangkap ikan," seperti itu kan. Tapi menggunakan bahasa Kenya, Mang. Nah, tidak lama setelah kakek itu ngomong seperti itu ke anak buaya itu, tiba-tiba gelembung besar itu muncul, Mang, dari sungai. Itu gelembungnya gede banget sampai kakek itu sempat ketakutan. Ini kenapa gitu. Sedangkan posisinya kakek itu lagi megang anak buaya itu. Terus tiba-tiba muncullah sosok buaya besar, 2 ekor buaya besar. Itu muncul pas di gelembung itu. Terus si kakek sempat takut karena takutnya si buaya ini salah paham kalau dia mau ngambil anaknya itu. Nah, tidak lama setelah itu si buaya makin mendekat nih, Mang. Makin mendekat ke tepian. Terus si kakek mendekat juga tanpa rasa ragu karena si kakek ngerasa saya tidak niat jahat, saya niatnya baik untuk nolong anaknya gitu kan. Terus si kakek ngomong menggunakan bahasa Kenya juga ke induk buayanya. Dia ngomong kalau saya tadi nyelamatin anaknya yang nyangkut di jaring saya dan saya selamatin, bukan saya mau ambil seperti itu. Terus si buaya langsung netesin air mata gitu, Mang. Itu ibu buayanya langsung netesin air mata. Nah, selang beberapa waktu kakek ini turunin anak buayanya ke sungai untuk balikin ke ibunya. Nah, sebelum si buaya ini pergi menyelam, si buaya ini sempat mengentakkan ekornya ke sungai, menyiram si kakek menggunakan ekornya, Mang. Dia menyiram si kakek dengan ekornya sampai si kakek ini basah kuyup, Mang, karena siraman dari buaya itu tadi. Nah, disitulah terjadi perjanjian antara si kakek dengan si buaya, bahwa buaya mengartikan siramannya itu kayak bagianmu, bagianku, bagianku, bagianmu. Jadi jika ada keluargamu yang ada di sungai tidak akan saya ganggu, begitupun jika ada keluargamu yang ke sungai tidak mengganggu keluarga saya, seperti itu. Terjadi perjanjiannya waktu itu. Nah, jadi kita sampai sekarang percaya sama mitos itu, Mang. Kalau buaya itu saudara kita, punya ikatan kuat dengan kita suku Dayak Kenya gitu. Makanya kita di sana dilarang banget untuk nggak makan daging buaya. Kemanapun kita pergi nggak boleh yang cicipin daging buaya itu. Karena kita sudah seperti saudara ikatannya kayak gitu. Pernah nih, Mang, kejadian orang dari luar Pulau Kalimantan, sebut aja namanya Bambang. Nah, si Bambang ini dari luar Kalimantan yang merantau ke Kalimantan. Nah, si Bambang ini nggak cukup tahu ya gimana adat dan kepercayaan orang di desa tersebut. Jadi selama sebulan dia tinggal di desa kami, di desa Kalimantan, dia dan teman-temannya itu kebetulan suka sekali makan makanan ekstrim seperti daging buaya. Itu kan sudah biasa ya di kota-kota makan sate buaya seperti itu. Nah, pas mereka merantau ke desa kami waktu itu, mereka pengen sekali makan daging buaya. Terjadilah waktu itu mereka lagi wisata ke salah satu sungai dan mereka lihat anak buaya yang lagi nyantai di tepian, lagi berjemur. Nah, mereka senang, wah ada santapan nih gitu. Terus si Bambang tadi punya ide kalau kita ambil aja, maksudnya kita potong aja gitu kan. Nanti takutnya dia malah ganggu kita. Nah, pikirannya seperti itu. Terus si Bambang tadi mengambil pukulan, tepatnya barang tajam gitu ya, untuk tangkap si buaya itu. Jadi mereka kayak pegang kaki tangan anak buaya itu, terus bawa naik ke darat. Dan itu tanpa sepengetahuan orang desa, Mang. Mereka bawa jauh dari desa, kebetulan mereka tuh tinggalnya kayak di mes yang ada di perusahaan. Nah, mereka bawa ke sana, mereka sempat kurung anak buayanya kurang lebih seharian, mereka kurung dalam gudang
sebelum mereka potong. Nah setelah itu sebenarnya selama mereka kurung 1 harian itu, seorang ibu di desa kami sempat kerasukan mang sama induk buaya. Dia kerasukan, dia bilang minta tolong selamatin anak saya. Tapi karena kami tidak tahu dan tidak ada yang lihat juga bahwa mereka ada ambil anak buaya itu, jadi kami nggak tahu nolongnya kemana nih gitu. Jadi si ibu tadi cuman ngasih tahu kalau dia sempat kerasukan induk buaya yang minta tolong anaknya diselamatin, itu aja. Nah setelah itu keesokan harinya si Bambang dan teman-temannya ini motong anak buaya itu. Mereka belah perutnya terus dipotong-potong yang tadinya mau mereka jadikan santapan mereka. Nah sebelum mereka jadikan santapan, di situ mereka ngerasa panas banget mang. Badan mereka kayak panas banget, kayak butuh air, pengen pengen berendam aja gitu. Jadi mereka nggak jadi masak itu daging buaya, tapi mereka udah potong. Nah mereka bilang ya sudah nanti aja kita simpan dulu, kita makan yang ada dulu. Mereka simpanlah daging buaya yang mereka potong itu. Kemudian pas mereka tidur malamnya, keesokan harinya si Bambang itu kerasukan mang, pagi-pagi banget sekitar jam 7-an lah. Dia itu kerasukan induk buaya itu. Dia sambil berjalan seperti buaya merayap dan dengan buka baju dia tuh telah bulat seperti buaya. Dia mencari air mang, dia berusaha mencari air di mana ada air seperti orang kerasukan. Dia kerasukan buaya itu, terus teman-temannya heran lah, ini kenapa gitu, kok tiba-tiba kayak buaya gitu kan. Dan kebetulan orang ini kan bukan orang Kenya mang, orang ini orang di luar Kalimantan yang nggak sama sekali bisa bahasa Kenya. Pas kerasukan itu dia menggunakan bahasa Kenya mang, dia menggunakan bahasa Kenya sama teman-temannya. Nah, kurang lebih dialognya kayak gini mang, ikem malah anak kayak ikem kumania ikem mutun nusa, jadi ake mbak inu ya ikem tikia ake tikikem. Jadi kurang lebih kayak gitu mang. Apa itu artinya kira-kira? Dia bilang kayak kalian ngambil anak saya, padahal saya tidak mengganggu kalian. Apa yang kalian buat ke anak saya akan lakuin itu ke kalian. Nyawa harus dibayar nyawa. Itu yang diucapkan oleh ibu buaya itu pas dia kerasukan. Nah setelah itu dia kembali pulih lagi mang. Si Bambang tadi kembali pulih lagi, dia membaik lagi. Dia di situ sempat heran loh, kok saya kayak basah kuyup gitu. Dia ngomong gitu, terus teman-temannya ceritain, kamu tadi loh kayak kerasukan gitu, kamu pakai bahasa apa, kita nggak ngerti gitu kan. Nah salah satu dari temannya Bambang itu sempat ketakutan mang, dia sudah ketakutan, wah jangan-jangan ada yang kami langgar nih di desa ini, kayak gitu kan mang. Nah terus dia memberanikan diri untuk ngomong ke orang desa mang, temannya si Bambang tadi, sebut aja namanya Budi. Nah si Budi ini memberanikan diri untuk ngomong ke orang desa. Pergilah si Budi tadi ke desa mang, dia menemui sesepuh desa, orang tua yang ada di desa itu. Nah dia menceritakan bahwa mereka menemukan anak buaya yang lagi santai di tepian sungai. Terus mereka ambil tanpa berpikir bahwa itu sebenarnya hal fatal yang dilakukan di desa tersebut. Mereka ambil, mereka bawa anak buaya ini ke mes yang jauh dari sungai itu. Mereka bawa yang mereka siap potong pada esok harinya. Pas dia menceritakan itu, ternyata si ibu yang dia datangin untuk menceritakan itu ternyata itu ibu yang kerasukan kemarin. Yang dikerasuki oleh ibu buaya itu yang sempat bilang tolongin anak saya. Jadi si ibu langsung berhentikan pembicaraannya. Oh ternyata kalian toh nak, katanya kayak gitu sama anak itu. Kenapa bu? Saya sudah tahu tanpa kamu menceritakan, saya sudah tahu. Dia ngomong kayak gitu. Bawa saya ke sana, bisa katanya. Ya sudah bu, kita berangkat ke mes. Jadi dibawalah si ibu ini. Tapi sebelum berangkat ibu ini minta ditemanin sama orang-orang desa. Ada beberapa orang yang temanin ke sana. Nah pas mereka berangkat ke sana, mereka tanya mana anak buayanya. Ternyata anaknya tadi udah dipotong. Dan mereka lihat daging buaya itu udah dipotong. Di situ si ibu dan teman-teman yang dia bawa juga mereka tersenyum karena mereka sudah tahu kayak balasannya ini seperti apa. Terus ibu ini bertanya ke Budi, kenapa kalian memanggil saya? Kalian minta bantuan apa? Gini bu, si Bambang teman kami kerasukan dari tadi malam. Di situ dia kerasukan kayak buaya, dia menggunakan bahasa yang kami tidak ngerti kata Budi.
Oh iya, kata ibunya, tolong coba bawa Bambang ke sini gitu. Nah pas dibawalah si Bambang di situ. Di situ dia langsung kerasukan lagi pas ketemu ibu ini. Dia langsung kerasukan lagi, dia langsung buka baju seperti buaya. Dia berjalan-jalan seperti buaya seperti itu kan. Terus dia berbahasa kenyah lagi sama ibu itu. Dia bilang, ini mereka, ini Ida ya, Uyan anak Kek Matai seperti itu. Dan artinya ini mereka yang membunuh anak saya. Ini mereka yang memotong tubuh anak saya. Nah, selang waktu itu ibu itu langsung ngelihat mereka dan teman-temannya. Kalian tahu hal apa yang kalian lakuin? Kata ibunya seperti itu. Mereka bilang, kami tidak tahu bu, kami cuman mau makan daging buaya. Mereka ngomong kayak gitu. Dan ibu itu di situ sempat tersenyum, dia bilang, kalian harus siap kehilangan salah satu dari kalian. Karena hal itu yang diminta oleh si induk buaya ini. Kalau tidak, dia akan mengganggu kalian terus. Sampai kapanpun dan mau kalian keluar Pulau Kalimantan lagi pun, dia bakal ngikutin kalian. Itu bakal diganggu terus. Ibu ini ngingatin mereka. Nah pulanglah si ibu ini, pulang ke desa. Tibalah malam hari, di situ mereka kerasukannya massal. Mereka semua dirasuki oleh induk buaya itu, berempat-empatnya, itu merayap seperti buaya. Mereka panggil lagi orang-orang desa, itu terjadi kerasukan di mes, terus kerasukannya aneh banget gitu, kok kayak buaya gitu ya jalannya kayak gitu kan. Terus pergilah lagi mereka ke sana ibu-ibu ini tadi, mereka lihat, terus apa maumu, mereka ngomong kan pakai bahasa Kenyah. Terus dia bilang, aku mau nyawa dibayar nyawa, kan sudah saya ingatkan, seperti itu kata si induknya. Terus ibu ini ngomong ke salah satu dari teman mereka, salah satu dari mereka pasti ada yang nggak kembali nyawanya seperti itu. Dan di situ mereka sempat ketakutan, Mang. Orang-orang di situ sempat ketakutan kayak, wah ini ngeri banget. Apa sih yang mereka buat sampai segitunya kayak gitu kan? Nah, yang keempat-empat yang kerasukan ini tadi, ketiga-tiganya pulih, tiga-tiganya sembuh. Maksudnya nggak kerasukan lagi, Mang. Tapi yang satu ini tadi si Bambang, dia masih kerasukan. Dia masih kerasukan dan makin parah, dia sampai menggaruk-garuk badannya itu sampai luka-luka, Mang. Tapi orang di situ nggak bisa buat apa-apa. Mau panggil dukun sekalipun, orang pintar sekalipun udah nggak bisa apa-apa karena itu sudah perjanjiannya dengan si buaya bahwa salah satu dari mereka bakal tidak ada yang selamat. Jadi mau nggak mau mereka harus merelakan seperti itu. Dan teman-teman si Bambang ini pun telepon ke keluarganya si Bambang. Nah keluarga si Bambang ini sempat nekat, Mang, untuk ngirim dukun pinter dari Pulau Kalimantan. Tapi si ibu bilang lebih hebat mana sih di Pulau Kalimantan, orang yang dari luar pulau atau yang dari dalam Kalimantan ini aja. Saya saja angkat tangan kalau sudah berurusan sama leluhur, kata ibu itu. Jadi daripada buang-buang biaya, mending kalian relakan saja, kata ibu itu. Karena mau gimana pun dia selamat, dia nggak akan kembali lagi. Setelah itu si Bambang ini kerasukannya itu dia berjalan, itu tengah malam, Mang, kejadiannya mungkin sekitar jam 2 malam gitu. Dia itu berjalan ke danau yang kebetulan ada di sekitar situ, Mang. Dia berjalan, mereka tuh ngikutin dia rame-rame, Mang. Sampai ditahan-tahan kakinya tapi nggak bisa karena dia kuat banget dan kencang banget jalannya kayak buaya. Itu lari ke arah danau itu. Terus sebelum dia nyemplungin dirinya ke danau, dia tuh ngadep ke orang-orang itu. Dia bilang, dia pamit kalau dia mau pergi. Dia pamit kalau dia menggantikan posisi si anak yang tadi mereka potong. Seperti itu. Terus dia sempat bilang tolong titipkan salam ke keluarganya. Itu aja yang sempat dia ucapin kata terakhirnya. Setelah itu dia nyemplung ke danau itu. Nah kayak orang-orang langsung berusaha nyariin. Wah kemana dia kok tiba-tiba hilang. Danau itu kebetulan nggak besar, Mang. Kayak kolam ikan aja, nggak gede banget danaunya. Nah di situ orang-orang teman-temannya, orang-orang yang ada di situ langsung nyariin kan untuk nemuin jasadnya aja gitu. Nah selang berapa waktu itu sampai jam 8-an pagi itu kan udah berapa jam ya. Dari malam tembus ke 8 pagi itu orang masih nyariin dia, Mang, tapi nggak ketemu mayatnya. Terus itu masih dicari-cari sampai ke 3 harinya pun mayatnya belum ditemuin di danau itu. Orang-orang sampai panggil pawang, panggil dukun-dukun, tapi udah nggak bisa, mayatnya nggak ditemuin.
Karena hari itu udah mulai viral kan Mang ceritanya di kampung. Jadi kita kepo dong mau lihat ada apa sih kok bisa sampai segitunya gitu. Jadi kita juga kepo danaunya yang mana karena kita belum pernah jalan ke daerah Mes sana kan Mang. Nah pas kita pergi ternyata di sana tuh rame banget, udah rame, benar-benar rame banget dan ada orang-orang pintar juga di pinggiran-pinggiran danau dan mereka sampai bilang tunggu aja sampai habis masanya si ibu itu yang lepasin nyawa si Bambang gitu. Sampai dia yang lepasin sendiri kayak gitu. Terus orang-orang kayak udah mulai letih kayak gitu kan udah mulai kayak nyerah. Aduh kita mau cari sampai kapan? Ini loh danaunya kecil aja. Nggak bakal ketemu juga kalau memang si ibu buaya tadi nggak melepaskan jasad si Bambang kayak gitu. Nah pada hari keempat itu belum ditemukan. Terus di hari kelima itu pencarian sudah berkurang ya, sudah nggak lagi pakai orang pintar seperti itu. Nah tiba-tiba jasadnya ini nongol Mang. Nah jasad ini nongol tapi dengan posisi tubuhnya tuh hancur banget. Hancur, sehancur-hancurnya kayak yang terjadi ke anak buaya yang tadi mereka lakukan. Jasadnya itu ditemukan kayak korban di gitu Mang. Dan diketahui kan di dalam danau itu nggak ada buaya Mang. Cuman ikan-ikan kecil yang dipelihara. Ikan-ikan nila dan ikan nila pun nggak mungkin kan Mang makan jasad sampai segitunya. Itu nggak mungkin. Dan setelah itu diberitahulah kepada orang-orang desa jasadnya ditemukan dengan kondisi demikian. Terus orang-orang kayak ya sudah direlakan aja sudah. Itu sudah resiko yang memang sudah dijelaskan dari awal. Nah setelah jenazahnya ditemukan dibawa jenazah itu di mes perusahaan yang ada di situ. Setelah dievakuasi mereka mau berangkatkan jenazah itu. Pas difotokan jenazahnya dikirim ke keluarganya itu keluarganya sangat nggak terima karena mereka pikir bahwa orang di sana yang melakukan hal ya pembunuhan seperti itu. Padahal jelas-jelas banyak saksi yang menyaksikan kalau si Bambang tadi yang kerasukan buaya sampai ke danau. Jadi seperti itu. Jadi mereka menjelaskan ke keluarganya waktu itu. Pas jasadnya, mayatnya sudah diberangkatkan ke pulau luar Kalimantan. Jadi si ibu itu mengingatkan mereka Mang di mes itu untuk nggak sembarangan berburu buaya di desa itu. Karena kepercayaan di desa itu kalau bilang buaya itu masih termasuk keluarga atau leluhur mereka. Itu kalau boleh tahu mes apa di situ? Mes perusahaan yang ada di tambang sana Mang. Tambang batu bara. Iya maksudnya. tambang batu bara yang ada di sana. Dan Mbak Ana rumahnya nggak jauh dari situ, dari TKP itu? Mungkin ada sejaman lah Mang 1 dari jam. iya. Mbak Ana datang ke situ ya? Iya waktu pencarian itu sempat ke sana karena viral. Berarti ini ada di media ya kalau begitu ya? Kalau media sih enggak Mang, karena di sana itu jaringannya enggak kayak di kota. Namanya pelosokan kan Mang. Jadi orang belum update orang nggak buat story itu waktu itu nggak ada. Dulu pernah ada juga saya tahu waktu itu kabar dari teman saya kalau omnya hanyut di sungai waktu mereka pergi nyelam. Itu kisaran tahun 2019. Nah, kebetulan saya waktu itu sama teman saya pulang dari tempat magang. Kita pulang, terus kita lihat nih di rumahnya kok rame. Terus pas ditanya kata anaknya si om itu, bapak hanyut di tempat mereka nyelam cari ikan tadi malam. Terus kita kaget Mang dengarnya. Nah setelah itu langsung heboh lah di desa itu. Heboh pencarian si om yang hilang itu. Nah dicari-cari selama 3 hari. Nggak ketemu juga, tanda-tandanya pun nggak ketemu. Menggunakan orang-orang pintar juga mereka nggak bisa Mang. Soalnya orang-orang pintar di situ pada kayak nggak tahu kalau yang hilang di sungai gitu. Jadi mereka pakai pawang buaya, nanya ke buaya, kamu ada makan orang ini nggak? Nah buaya-buaya di situ juga nggak tahu, karena mereka nggak ada makan orang itu. Nah kebetulan orang yang hanyut itu orang desa sana Mang, orang di desa tempat kami tinggal di sana, orang Kenyah juga. Nah dicarilah seminggu pencarian juga belum ketemu, belum ada tanda-tanda juga.
Dari tempat TKP mereka pergi nyelam sampai mereka telusuri Sungai Malino juga nggak ada. Seminggu, 2 minggu itu orang sudah mulai pasrah. Orang sudah mulai kayak ya sudah kita kuburkan saja baju-bajunya. Tapi walaupun jasadnya belum ketemu nih, karena keluarga juga sudah mulai kasihan sama warga-warga yang nyari terus kan selama 2 minggu, tapi belum ada tanda-tanda. Mereka kuburkanlah baju-bajunya aja. Nah, ketiga minggu mereka masih berusaha mencari, walaupun orang-orang di situ yang bantuin udah mulai sedikit ya. Masuklah di 1 bulan, itu orang-orang udah pada nggak ada nyari sama sekali. 1 bulan lebih orang udah nggak ada pada nyari. Intinya kayak sudah pasrah. Nah, tiba-tiba di satu desa sebelah desa kami, sebut aja namanya desa. Nah, di situ mereka tiba-tiba digegerkan karena ditemukan mayat. Nah, mayat itu ditemukan di tepian, Mang, dengan kondisi tubuh yang bagus, yang nggak ada bekas dimakan ikan. Pokoknya masih utuh, tubuhnya masih utuh banget. Nah, diinfokanlah ke orang-orang di sekitar desa itu kan, kalau ada nih ditemukan mayat hilang. Nah, keluarga yang merasa kehilangan keluarganya yang hanyut kemarin, mereka sempat berpikir, masa itu dia, tapi kok itu utuh gitu kan. Harusnya kalau udah sebulanan lebih udah nggak utuh dong, kalau di dalam air ya udah pasti udah hancur tubuhnya kayak gitu. Tapi mereka ya udah, kita apa salahnya kita mencoba, kita cek orangnya. Terus pas mereka ke tempat penemuan mayat itu, mereka lihat kalau itu adalah keluarga mereka yang hanyut itu. Nah, pas rupanya sebelum mayat itu ditemukan, nenek-nenek yang kebetulan jualan sayur, Mang, di tepian sungai, di dekat tepian, dia cerita bahwa dia melihat sosok buaya besar yang mengantarkan jasadnya ke tepian. Jadi si buaya itu mengantarkannya menaruhkan mayatnya itu di atas kepalanya gitu. Dibawanya lah ke tepian sampai di daratan, baru buaya itu pergi lagi. Itu nenek itu yang saksin, nenek itu sendiri yang saksin. Jadi nenek itu ceritakannya kepada keluarga, jadi keluarga baru ada rasa kayak oh dia yang nolong, oh nenek kita juga yang nolong. Jadi mereka bilang kayak gitu. Terus pas mayatnya sudah dibawa ke rumah duka, si keluarga intinya pergi ke sungai. Mereka manggil si buaya itu. Mereka manggil si buaya menggunakan ritual untuk pemanggilan buayanya. Nah, si buaya itu muncul, mereka tanya, kamu temuin di mana? Saya temui di hulu sungai, kata buayanya. Itu buayanya ngomong menggunakan tubuh manusia, dia merasuki tubuh manusia itu. Terus saya temuin di hulu sungai, katanya. Agak lama karena perjalanan jauh. Sungai Malino itu kan panjang, kayak Sungai Mahakam juga, besar panjang. Jadi si buaya itu berusaha membawa si jasadnya ini tadi dekat ke desa tempat Om itu tinggal. Nah, mereka berterima kasih kepada buaya itu. Terus mereka tanya, kamu mau apa? Mau ayam, kata mereka gitu. Terus buaya itu bilang, enggak, saya membantu keluarga saya, katanya. Karena dia juga bagian keluarga saya, kalian bagian keluarga saya, makanya saya membantu, katanya seperti itu. Terus gak lama si buaya itu kembali ke tempatnya. Dia kembali menyelam lagi. Terus mereka pergilah mengubur si Om itu tadi. Jadi si buaya itu sebenarnya nggak jahat juga kalau kita nggak mengganggu ya. Jadi sesepuh desa itu ngomonglah ke masyarakat yang ada di situ waktu itu. Dia ngomong kalau ya itu tuh leluhur kita yang nolongin. Sudah kita percaya juga dari dulu, dari cerita nenek moyang kita, kalau buaya itu punya hubungan yang erat dengan kita gitu. Jadi di situ diangkat lagi ceritanya kalau kita suku Kenya ini dikenal sama buaya itu anak-anaknya. Nah, kenapa begitu? Karena dari cerita nenek moyang kita dulu, kalau buaya itu mendengar suku Kenya berjalan di sungai, itu dia mendengar suara kling 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 seperti yang dipakai perempuan gadis Dayak kalau pas lagi menari. Gemerincing ya? Iya, seperti itu.
Jadi nenek moyang kita cerita kalau orang Kenyah jalan ke sungai atau mandi di sungai, itu mereka mendengar itu, buaya-buaya itu. Jadi mereka nggak mengganggu. Kalau mereka beranggap oh itu keluarga kita, seperti itu. Itu yang dipercaya dari nenek moyang kita sampai sekarang sih. Kita percaya hal itu. Dan juga ada juga cerita, kan orang-orang di desa kami tuh senang banget ya nyari-nyari ikan tuh nyelam ke sungai. Mereka nyelam, pas mereka nyelam itu mereka sering ketemu buaya, Mang. Nah, buaya-buaya itu bukan buaya kecil, tapi buaya-buaya besar. Yang seharusnya kita kalau ketemu kita lari kan. Karena biasanya buaya-buaya itu kan langsung menerkam ya. Kebanyakan seperti itu kan di luar desa kami banyak kejadian seperti itu. Iya, tapi anehnya di sana tuh nggak seperti itu, Mang. Nah, kebetulan yang sering pergi menyelam ini kan termasuk ada keluarga juga. Jadi kakak saya itu menceritakan kalau mereka pernah pergi menyelam. Nah, pas mereka sebelum menyelam, karena kondisinya gelap banget ya di tengah-tengah sungai, itu gelap banget, yang mereka andalkan cuma senter kecil. Nah, pas sebelum menyelam dia tuh menyenter-nyenter sekitar sungainya, dia ketemu kayak mata merah gitu yang memandang ke arah mereka. Lah, ini apaan? Pas dia nyenter lagi kan itu gede banget buayanya. Dia ngomong kalau buayanya besar banget. Dia sampai sebenarnya takut, ada rasa takut ya kan. Pasti kita manusiawi takut lah ketemu buaya. Nah, dia takut. Terus tapi dalam hatinya berpikir oh enggak, ini loh leluhur kami, kayak gitu kan. Terus dia ngomong, "Nek, kami mau cari ikan. Kami cuma mau minta ikan di sini. Bukan mau buat macam-macam seperti itu. Jadi kami izin ya Nek untuk nyelam di sini seharian," katanya. Ya sudah, setelah dia ngomong seperti itu, si buaya itu menghilang lagi. Menghilang, dia nggak ada ketemu lagi nih, pas di senter nggak ada lagi matanya. Ya udah, mereka lanjut nyelam. Selama nyelam itu mereka mereka nggak ada rasa takut katanya. Mereka enjoy aja nyelam, biasa aja gitu, nyelamnya nggak ada rasa takut, ibaratnya kayak nggak ada buaya gitu. Nah, pas mereka kembali ke permukaan, mereka dapat banyak banyak banget ikan yang mereka dapat itu gede-gede. Nah, keesokan paginya pas mereka mau balik, mereka lagi simpun-simpun, mereka kaget, terkejut, lah itu kok ada buaya di samping kita. Jadi dari tadi malam dia di situ mantauin kita gitu, Mang. Mereka terkejut kan, jadi kayak aduh gimana ini, kita kayak harus cepet-cepet nih pergi dari sini. Mereka berpikir seperti itu, tapi buayanya santai aja. Buayanya malah ngeliatin mereka aja sambil simpun-simpun kayak gitu kan, Mang. Terus mereka bercandain buayanya kayak, "Ya Nek, kami dapat ikannya segini aja Nek, kami ambilnya segini aja." Mereka kayak gitu kan ngomong sama buayanya. Nenek mau ikan katanya sama buaya itu kan. Terus buayanya langsung menghindar, buayanya langsung kembali lagi ke sungai gitu kan, langsung nyelam. Oh mungkin neneknya nggak mau kali ya, kata mereka. Ya udah, jadi mereka kembali ke perahu, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Jadi ceritanya tuh si buaya ini tuh sering kedapatan pas lagi nyelam, itu nggak pernah ganggu orang-orang di sana, Mang. Jadi pas kita lagi nyelam atau pas kita lagi mandi itu sering banget nemu buaya di pinggir sungai atau lagi berenang, itu nggak pernah ganggu orang di sana. Nggak agresif kayak buaya-buaya yang pernah kita dapat cerita dari desa-desa luar itu yang langsung menerkam orang-orang di sana. Terbukti ya, nggak pernah ada Iya, kejadian. terbukti banget, Mang. Itu yang meninggal itu siapa? Maksudnya sedang melakukan apa? Nah, waktu itu mereka lagi menyelam, Mang. Waktu yang hanyut itu ya. Iya, waktu itu mereka lagi menyelam. Nah, si Om ini tadi kebawa hanyut karena tiba-tiba waktu itu ada banjir yang tiba-tiba datang gitu loh, Banjir Mang. bandang. Iya, tiba-tiba. Jadi dia kebawa oleh arus air itu. Makanya dia hanyut. Bukan karena buaya, enggak. Waktu itu bukan. Bukan disembunyikan buaya. Bukan. Karena sama sekali nggak ada gigitan, nggak ada apa-apa. Justru diantarkan oleh Iya, buaya iya, tadi justru ya. buaya tadi yang bantu untuk menemukan si mayat. Boleh tahu itu sungainya sungai apa ya? Sungai Malinau. Malinau ya. Iya, Yang kejadian cerita yang di awal juga sungai. iya, sama Sungai Maina juga. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendatang atau orang-orang yang belum tahu sungai Malinau ini, dari Mbak Ana barangkali ada yang ingin disampaikan supaya lebih berhati-hati ya. Iya. Jadi untuk mungkin teman-teman yang dari luar Pulau Kalimantan yang berkunjung ataupun yang merantau ke daerah Kalimantan, tepatnya di Sungai Malinau, karena di Sungai Malinau itu terdapat desa-desa, beberapa desa suku Dayak Kenyah juga, Dayak yang berbeda suku. Mereka tuh mempercayai bahwa buaya itu leluhur mereka, sama seperti Dayak Kenyah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berkunjung untuk tidak sembarangan, untuk tetap hati-hati dan
untuk mempelajari sih, untuk cari tahu juga kan lebih dalam gimana sih adat yang dipegang oleh suku-suku di sana. Apa kepercayaan mereka dan mitos-mitos yang mereka percaya itu seperti apa. Larangannya seperti apa itu harus kita cari tahu dulu. Jadi kita nggak sembarangan gitu untuk melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal bodoh yang biasa kita lakukan di luar pulau, seperti itu sih. Jadi Ya. pesannya yang kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Ini kisahnya luar biasa menurut saya. Meski kita tidak ada di TKP ya, tidak ke sana. Dari gambaran kisah ini kita sudah mendapat informasi bahwa buaya yang di sana itu bukan buaya sembarangan ya. Iya. Desanya Mbak Ana ini sudah maju. Sudah maju, untuk sekarang sudah maju. Dan jaringan itu baru masuk di tahun ini. Infrastruktur udah Iya, bagus ya. 4G itu baru masuk tahun ini. Udah masuk sampai sana. Sudah. Kalau jalan-jalannya Jalannya belum mulus sih. Kalau sampai ke kampung, ke desa-desanya belum. wisata apa ya di sana? Kalau yang bisa dikunjungi wisatawan. Nah, kebetulan di desa saya itu desa wisata. Di sana ada air terjun ya. Wisatanya lebih tepat kayak terjun sih. Ada air terjun kembar. Itu disebut air terjun kembar karena air terjunnya ada dua, itu kembar. Di seperti goa gitu, tapi air terjunnya ada kembar. Seperti itu. Terus ada juga air terjun Martin Bila. Itu air terjunnya tinggi banget, Mang. Tapi jujur saya belum pernah ke sana sih. Padahal deket ya. Iya, tapi saya belum pernah ke sana karena saya takut pacat. Dan di sana kan Masih sulit ini. iya Apa masih sulit. namanya? Aksesnya masih Iya sulit. masih sulit. Dan saya nggak berani ke sana. Tapi di sana udah banyak orang-orang luar juga yang pernah explore ke sana untuk ke wisata-wisatanya. Tetap harus berhati-hati. Iya, tetap harus Ada berhati-hati. larangan juga, Iya, pasti ada pantangan. larangan untuk tempat-tempat seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ana. Kita harus berpisah nih. Dan akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih Sobat Malam Mencekam. Akhirnya Mang Ei undur diri dari Kalimantan Timur, Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.